Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Khalil Pasaribu di podcast Konsidera. Nah, saat ini kita kembali berbincang lagi dengan Bang Amiruddin Al-Rahab terkait dengan dinamika Pilkada 2014, terutama fenomena calon tunggal dan calon perseorangan. Bang Amir, ini kan di podcast sebelumnya Bang Amir menyebutkan ini ada partai-partai yang berkumpul untuk merebut kekuasaan. Kok sepertinya aneh ya? Soalnya dari nasional kontestasi Pilpres kemarin itu sepertinya terbelah menjadi tiga kelompok besar. Namun pada saat dia diteruskan ke bawah ada pilkada, kenapa formasinya sepertinya tidak tidak sama dengan formasi yang ada di Pilpres. Sementara formasi di Pilpres itu tentunya ada hubungannya dengan basis ideologis dari sebuah partai. Bagaimana menjelaskan masalah ini, Pak? Iya, pertama begini, saya rasa ya, sejarah politik ya, kita harus mulai dari sejarah politik kalau bicara ideologi itu. Nah, di masa lalu kan memang Indonesia itu ya, hamparan politiknya itu memang ideologis. Nah, mulai dari Islam, ya, nasionalis, ya, Islam itu Masumi dan teman-teman, nasionalis itu PNI, macam-macam itu juga ada Murba, Perindra dan macam-macam partainya. Ada komunis, ini habis setelah tahun 65, nggak ada lagi. Ada tradisionalis, nah, macam-macam partainya. Ada NU segala macam di situ. Nah, begitu Orde Baru, semua ideologi itu surut karena Orde Baru nggak suka dengan ideologi dan memaksakan namanya ideologinya Pancasila. Jadi semuanya akhirnya menyesuaikan diri itu. Ya, yang Islam ikut Pancasila, yang nasionalis juga ikut, pokoknya semua. Pada Pancasila itu adalah dasar negara yang harus dilaksanakan oleh semua ideologi itu dan dibaca dengan ideologi itu. Nah, begitu itu hilang, begitu masuk reformasi, sebenarnya kita memasuki satu suasana politik tanpa ideologi. Itu yang terjadi. Tapi ada yang berupaya untuk mengais-ngais ideologi lama itu untuk masuk ke dalam politik setelah reformasi. Salah satunya adalah PDIP dengan menerjemahkan ulang pemikiran Soekarno. Gitu ya. Nah, Islam muncul dari beberapa partai Islam, tapi nggak menjanjikan semua, karena nggak pernah dapat pendukung yang cukup besar. Yang cukup bertahan di situ kan cuman PKS, PKB, dan P3. Bahkan P3 belakangan juga surut pendukungnya, nggak ada lagi. Nah, Pilpres 2024 ini, kita dipertontonkan politik tanpa ideologi itu, sesungguhnya. Ya, kenapa yang kalau tiga pasangan tempo hari itu sebenarnya pasangan yang sama saja latar berpikirnya kalau kita baca apa visi misi mereka itu. Nah, dalam konteks pilkada apa yang terjadi sesungguhnya? Nah, ini ada ilusi politiknya saya melihat. Kemenangan dalam pilpres ingin dipertahankan kemenangan untuk dalam berbagai pilkada di provinsi dan kabupaten. Nah, partai yang kalah waktu pilpres masih berada dalam trauma kekalahan nih, ya kan? Trauma kekalahan, Iya, nggak mau lagi kalah di kabupaten dan provinsi, sehingga mereka ikut dalam koalisi yang menang pilpres. Makanya muncul hari ini di berbagai daerah, bahkan tadi saya dengar juga pidatonya Kang Emil gitu ya, pidato mengatakan kepala daerah harus seirama dan segaris dengan presiden terpilih. Buat saya ini ungkapan yang menunjukkan tadi itu, ya, tadi itu. Padahal sesungguhnya itu sesuatu yang keliru. Kepala daerah tidak perlu segaris dengan presiden. Kenapa? Anda paham nggak kenapa? Karena daerah itu wilayah otonom, oke. maka Iya, disebut iya. otonomi Hmm. daerah. Bahwa penyelarasan pembangunan antara pemerintah dengan pemerintah daerah itu adalah kewajiban pemerintah dalam memfasilitasi daerah. Nah, ini yang tidak dipahami. Ini sekarang yang digembar-gemborkan nih, ya. Beberapa provinsi saya mulai dengar nih digembar-gemborkan bahwa gubernur terpilih harus sejalan dengan atau segaris dengan presiden terpilih agar apa? Agar nanti semua-semuanya bisa lancar. Mana ada itu? Tidak ada itu.
Kenapa? Karena ada namanya otonomi daerah. Anda diberi kewenangan penuh di daerah itu, kecuali 4 hal. Politik luar negeri, pertahanan, urusan agama, sama moneter. Di luar Anda bisa berkreasi. Gitu. Soal dana perimbangan daerah segala macam, itu soal hak daerah terhadap pemerintah pusat. Jadi nggak ada itu. Nah, kecuali memang politisi-politisi baru kita ini ingin kembali ke sistem sentralistik. Nah, kalau mau ke sistem sentralistik, itu yang terjadi tuh. Oleh karena itu Jadi ya nggak usah aja ada otonomi daerah. hmm, Kapan perlu, nggak usah ada pilkada. Ya udah gubernur ditunjuk aja oleh presiden terpilih. Murah kan daripada buang-buang murah, anggaran politik. Jadi ya, konsekuensi murah dan berpikirnya, cepat. Hmm. itu konsekuensi berpikirnya itu yang tidak dipahami oleh orang-orang ini. Jadi dengan tidak adanya basis ideologi, kalau tadi mencoba menyimpulkan apa yang Bang Arif sampaikan, eh, apa dampaknya terhadap pembangunan? Apakah sepenting itu basis ideologi partai terhadap pembangunan? Toh ini para partai-partai ini semuanya tetap berkumpul dan agendanya juga agenda yang sama, pembangunan gitu. Ya, dampaknya begini nanti secara politik terhadap yang namanya pembangunan itu. Pembangunan apa sih yang mau dibangun? Hmm. Sasaran dari pembangunan atau tujuan dari pembangunannya nggak jelas ke depan. Apa? Nah, terjemahnya nanti apa? Terjemahnya menjadi hanya sekedar membangun infrastruktur fisik. Gitu loh. Oke, oke. Misalnya nih, untuk Iya. kalau kita mau berideologi secara Pancasila nih ya, inti dari Pancasila menciptakan keadilan dan kemakmuran itu perintah konstitusi, ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab ke sana. Nah, apa programnya yang disusun itu? Kan nggak kelihatan. Betul. Itu nggak bisa Anda wujudkan dengan bansos itu. Apalagi dengan jalan tol, nggak bisa itu. Mesti ada Hmm. sesuatu yang dirumuskan secara ideologis begitu. Kan? Nah, itu yang dulu disebut karakter. Karakter Hmm. masyarakatnya akan seperti apa? Nah, contoh begini ya, sekarang saya mau kasih tahu Bung Olil. Kalau Anda, ya, saudara semua ya, melihat berita televisi akhir-akhir ini atau dalam beberapa tahun ini, Anda lihat masyarakat kita betapa brutalnya dalam melakukan tindak pidana. Ibu bunuh anak, ayah perkosa anak, orang rampok orang, bunuh orang sekeluarga. Itu menunjukkan apa? Pancasila tidak tumbuh di dalam hati masyarakat. Sehingga masyarakatnya menjadi brutal begitu. Mengapa masyarakat jadi brutal? Karena pemerintah atau para petinggi-petinggi politik di bangsa ini tidak mampu membangun karakter terhadap warga negara. Gak jelas, masyarakat itu bingung mau kemana hari ini. Apa orientasi kita? Kehidupan semakin sulit. Sekolah anak susah, biayanya mahal, pekerjaan sulit. Ya kan? Nah kalau kita bicara Pancasila, kan ini yang mesti kita urus nih. Ya kan? Nah tahapannya akan seperti apa? Apakah ada hari ini calon-calon kepala daerah yang membicarakan ini? Tak ada. Sepertinya tidak ada, sepertinya tidak ada. Nah, itu dia. Makanya saya katakan, kalau kita bicara tentang ideologi Pancasila hari ini, saya, terutama saya sendiri, tidak melihat itu mewujud dalam perilaku masyarakat kita. Ya, semakin jauh. Sementara yang pidato, tiap hari pidato Pancasila aja, antara pidato petinggi dengan masyarakat nggak nyambung. Kenapa? Realitasnya tidak membuat dia bisa bersatu. Inilah problem dari Hmm. ketiadaan atau minimnya ideologi dalam merumuskan apa yang namanya pembangunan bangsa. Nah, pembangunan itu bukan bangun-bangun yang fisik itu penting. Iya, kita tidak mengatakan itu tidak penting. Tapi dia mau diarahkan kemana untuk tujuan apa? Nah, ini yang mesti dijawab oleh partai-partai. Nah, partai ideologis akan menjawabnya juga secara ideologis. Gitu kan. Tapi yang itu yang tidak ada. Akibatnya ini ya gerombolan aja nih kan. Berkumpul partai, Hmm. 12 partai atau 10 partai atau 8 partai nyalonin si A gitu. Nah, si A-nya Hmm. apa? Kontestasinya dengan yang lain nanti apa gagasannya? Kita nggak punya. Nah, inilah tantangan kita dalam politik hari ini.
Nah, ternyata ideologi itu sangat berdampak nyata itu ya Bang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya Sepertinya kan? juga 10 tahun ini juga seperti yang Bang sampaikan infrastruktur berarti itu berakar dari tidak adanya ideologi gitu ya di pemerintahan 10 tahun ini. Iya, ideologi berhenti hanya sebagai hiasan bibir aja, sekedar isi pidato. Padahal kan ideologi itu kan sesungguhnya apa? Nilai penuntun suatu bangsa. Kalau Soekarno bilang Grundslag gitu, nilai dasar. Kita mau kemana? Makanya kan keadilan yang beradab. Nah, keadilan yang beradab itu seperti apa? Hmm. Nah, kalau tadi saya katakan, contoh tadi satu peristiwa yang terjadi di Jawa Barat, di Cirebon ini ya, kasus Vina itu. Hmm. Anda melihat nggak itu? Di mana Iya, Pancasila ya, kalau begitu? Kalau peristiwa seperti iya, itu. Iya, iya. Jarang itu ada yang mengaitkan itu Bang soal kasus Vina dengan bagaimana Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. iya. Hukum kan harus ditegakkan dengan dasar utamanya Pancasila. Karena bahkan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Hmm. Nah, kalau hukumnya tidak jalan sebagaimana norma Pancasila, apakah kita anggap itu masih Pancasila itu? Nah, ini yang jadi hari ini. Koreksinya itu seperti apa? Kan itu yang mesti dipikirkan itu. Nah, pertanyaan saya ini jadi tantangan buat kita hari ini dalam melihat pemimpin. Apakah pemimpin kita berpikirnya sampai segitu? Ya kan? Atau apakah pemimpin itu menawarkan jalan keluar untuk problem yang muncul seperti itu? Nah, kalau pemimpinnya ujuk-ujuk di pasangan si A dengan si B, didukung oleh sekian partai, kita nggak jelas, nggak ada kompetisinya, ya bagaimana kita bisa menilai dia? Akibatnya apa? Kita ini punya petinggi dalam pemerintahan, tapi tidak punya pemimpin dalam kebangsaan. Itu loh, Bung Ole. Kalau kita bawa Itu, ke ideologi ya. itu kesimpulan yang cukup eh, menarik menurut saya. Nah, terakhir begini Bang, bagaimana menjelaskan ini kan partai-partai kita yang sedang berkumpul menghitung jumlah kursi dan jumlah suara sehingga bisa mengumpulkan jadi satu dan ada pengubahan calon tunggal. Bagaimana menjelaskan eh, fenomena kaderisasi yang ada di partai sekarang? Ini kan berarti kalau mereka berkumpul, mereka kan hanya menyodorkan satu dua orang saja dan ada kecenderungan mengabaikan eh, apa namanya bahkan masa depan dari kader-kadernya gitu untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Itu bagaimana, Pak? Ya pertanyaannya juga apakah memang ada kader di partai? Nah, ada dong anggota Nah partai. buktinya dicalonkan di pilkada bukan kader partai. Nah artinya apa? Iya. Ada proses yang nggak jalan. Pertama bisa mungkin proses pengkaderannya nggak pernah ada. Jadi yang ada hanya pengurus partai. Ya, Pengurus partai, bukan kader yang ada ya. hanya pengurus partai, kadernya nggak ada. Hmm. Nah masa nanti ya dimobilisasi lah, ya kan dimobilisasi aja. Gitu. Itu kemungkinan satu. Yang kedua, ada kader tapi nggak banyak. Tapi kader-kader ini belakangan sebagian besar mungkin dia kecil hati. Kenapa? Karena ada orang baru jadi kader setahun aja belum, udah menjadi Sudah jadi. calon gubernur, Hmm. calon bupati, bahkan bukan kader sama sekali. Nah, kader-kader yang selama ini bekerja berkeringat dingin di bawah gitu ya, capek-capek, gak diapresiasi. Makanya Kalau boleh begitu kita, pemilihan itu langsung kadernya ya udah duduk aja gitu. Ngapain? Oh, gua lama-lama hmm. urus partai kok nggak di Kalau opening boleh gitu. kita bilang Ridwan Kamil itu juga bukan kader dari secara kultural ya, Bang ya? Baru masuk kan ya di Golkar. Ya saya nggak perlu nyebut nama orang lah, pokoknya banyak yang kayak gitu. Jadi saya katakan namanya terserah banyak kali nama orang. Tapi saya cuma katakan ada yang begitu. Nah ada yang lebih lucu lagi nih Holil ya. Kalau kita melihat ketiadaan ideologi dan ketiadaan kadernya. Lucu lagi, selalu lucu sesungguhnya. Nah saya ada satu grup politik lah, saya bercandain gitu. Isinya pengurus partai. Saya bilang ini kan memalukan. Partai politik membuka ya daftar membuka
agar masyarakat mendaftar ke partai itu untuk menjadi kepala daerah. Nah pertanyaannya, emang lu partai nggak punya orang? Iya, Emang nggak iya, lu nggak didik itu iya, anggota betul. kadermu untuk menjadi bupati? Kan sayang, ada kader partai itu sudah menjadi ketua DPRD, kabupaten kota, atau Hmm. provinsi, ketua DPRD loh, itu kan hebat. Iya, Kenapa nggak dia yang dicalonkan? Ya kan? betul, betul. Atau anggota DPR RI dari wilayah itu, pemilihnya banyak, Hmm. sangat terkenal. Kenapa nggak dia yang dicalonkan? Kenapa nunggu orang, entah siapa-siapa harus mendaftar ke partai itu? Silakannya lagi adalah pakai uang pendaftaran pula. Hmm. Nah, jadi lucu kan? Nah, ini Iya, yang betul. realnya itu. Saya nggak nambah-nambahin, itu real itu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena dua tadi itu. Yang ada hanya pengurus, nggak ada pak, nggak ada kader ideologinya nggak matang, atau ada kader nggak dipersiapkan secara baik. Akibatnya apa? Ada ungkapan orang nih, partai jadi sekedar kendaraan untuk maju pilkada. Begitu si A itu terpilih jadi gubernur, bupati, Hmm. nanti si partainya juga marah-marah. Ini dulu kan kita dukung dia, begitu dia pilih kok kita nggak dianggap. Lah, Hmm. lu cuma jadi kendaraan untuk maju. Kenapa? Ya nggak ada ikatan ideologis dengan partai. Kan gitu akibatnya. Yang banyak tuh kita mendengar di Iya. beberapa daerah partai-partai pengurus partai itu mengeluh gubernur wakil wali gubernur wali kota atau bupati begitu sudah terpilih nggak bisa lagi komunikasi dengan partai. Hmm. Nah Dan itulah partai terjebak. akan terjadi gitu loh kalau politik ideologi politiknya nggak jelas nggak matang kadernya nggak disiapkan dengan baik atau kader itu diabaikan begitu saja karena ada orang dari luar yang ingin didukung. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bang Amir. Semoga ini menjadi bahan pertimbangan bagi para pendengar kita untuk bersikap dan mengambil keputusan, terutama di Pilkada 2024. Terima kasih. Salam demokrasi. Yuk, terima kasih, Lil.